Perkenalkan, kami dari mahasiswa Via Unkris angkatan 2018. Di sini kami akan mengobrol tentang birokrasi perbandingan administrasi negara. Perkenalkan, saya Laras. Saya Patricia. Saya Ulfa. Saya Rani. Selamat menonton dan semoga infonya bermanfaat. Kan kalian nih mahasiswa administrasi pabrik nih, pasti udah nggak asing kan sama yang namanya birokrasi. Tahu kan pada birokrasi? Tuh, pernah dengar. Menurut kalian tuh apa sih birokrasi itu? Kalau menurut gue sendiri, birokrasi sendiri itu pengorganisasian pekerjaan secara teratur. Terus yang pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang. Maksud dari pekerjaan itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan dari birokrasi itu sendiri. Kalau menurut gue itu sih. Yang lain? Kalau menurut gue sih birokrasi itu berkaitan dengan prosedur yang efektif dan efisien, terus dilandaskan sama teori dan aturan yang berlaku, terus memiliki pembagian kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi atau instansi terkait. Itu sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih birokrasi kalau disimpulkan itu terdiri dari mekanisme kerja, wewenang, organisasi, jenis pekerjaan, dan sistem. Jadi udah pada tahu nih arti dari birokrasi itu sendiri apa. Istilah birokrasi sendiri pasti munculnya itu pasti ada ceritanya sendiri dong. Jadi sekarang gue minta kalian ceritain dong sejarah birokrasi itu seperti apa. Sepengetahuan gue sih, awalnya muncul konsep birokrasi itu karena MD Gorni. Dia tuh mengkritik sikap pemerintah yang memberikan pelayanan buruk kepada dia. Jadi pemerintah tuh ngasih pelayanan buruk itu contohnya nggak efisien pelayanannya, terus lama dan terlalu berbelit-belit pelayanannya. Masih nyambung sama yang dibilang Rani tadi, setelah periode De Gourny, istilah birokrasi berkembang pesat secara luas dalam politik dan pemerintahan. Terus perkembangan birokrasi meluas sampai ke Inggris melalui karya Gores, yaitu German and the Revolution tahun 1819. Terus yang gue tahu dari konsep sejarah birokrasi ini, ada ahli namanya Mills. Dia berpendapat kalau esensi dari birokrasi itu berkaitan dengan pemerintahan yang profesional. Nah, pendapatnya Mills ini masih hampir sama pendapatnya MD Journey. Nah, salah satunya membahas tentang perilaku para pejabat pemerintahan yang melayani masyarakat berbelit-belit, tidak efektif, dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, dari kondisi tersebut itu muncul namanya patologi birokrasi atau penyakit birokrasi. Mills ini berpandangan kalau negara-negara yang bertahan dengan kondisi patologi birokrasi itu akan memicu adanya praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi gitu. Nah, sekarang gue mau minta ke kalian untuk nyebutin ciri-ciri birokrasi yang kalian ketahui itu seperti apa. Menurut gue, ini berdasarkan ilmu yang gue baca ya, atau literasi yang gue baca. Jadi ada ilmuwan namanya Shafi pada tahun 2004 itu mengemukakan karakteristik dari birokrasi. Yang pertama itu bekerja sesuai dengan aturan atau rules. Artinya para birokrat ini bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi misalkan ada birokrat yang melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi, skors, atau bahkan diberhentikan. Terus ciri yang kedua itu kaku atau sederhana. Jadi karena harus sesuai aturan atau harus taat dengan peraturan, jadi
birokrasi ini justru malah bersifat kaku gitu. Nah, yang ketiga ada pembagian kerja atau spesialisasi. Nah, artinya birokrasi ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional, terus ahli atau pengalaman yang memadai sesuai dengan bidangnya, supaya pelayanan masyarakatnya itu lebih maksimal lagi. Itu sih yang gue ketahui. Jadi gue mau nambahin sedikit nih yang ciri-ciri udah disebutin sama Mbak Ul tadi. Yang keempatnya itu ada penyelenggaraan yang resmi atau formal. Jadi tuh semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sifatnya formal. Jadi bukan pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang asal-asalan. Terus yang kelima ada dari atas ke bawah atau secara hierarkis. Jadi pejabat yang tertinggi itu tuh bisa memerintah pejabat di bawahnya secara hierarkis, gitu kan. Terus yang keenam itu ada cara berpikir secara logika. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus masuk di akal sehat, seperti jam kerja yang ditentukan, terus gaji yang diterima itu tuh harus rasional dan sesuai. Gue mau nambahin sedikit dari yang tadi udah dijelasin. Yang ke selanjutnya itu sentralistik, artinya kekuasaan tertinggi berada di pusat organisasi. Terus ada taat dan patuh, yaitu birokrat bekerja kepada patuhan kepada atasan dan peraturan. Kemudian ada tidak melanggar ketentuan, yaitu berpegang pada sistem dan mekanisme kerja yang berlaku. Selanjutnya ada strukturalistis, yaitu bekerja mengikuti cara-cara yang teratur. Dan yang terakhir itu melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Setahu kalian nih, ada nggak sih indikator buat sebuah birokrasi itu disebut birokrasi yang ideal? Ada. Ini menurut ahli namanya Cokro Amijojo. Yang pertama itu prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja itu membagikan jenis-jenis pekerjaan sesuai keahlian dan jabatan. Terus yang kedua ada struktur hierarkis, yaitu terdiri dari atasan dan bawahan, sehingga wewenang, hak dan tugas serta kewajibannya pun juga berbeda-beda. Lanjutan dari yang poin yang dipaparkan Laras tadi, poin yang berikutnya adalah aturan dan prosedur. Di sini birokrasi mengikuti aturan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan birokrasi itu bisa efektif dan efisien. Habis di sini birokrasi harus netral. Itu birokrasi sendiri harus mengedepankan profesionalisme, hak dan kewajiban formalitas, sehingga di sini tidak dibenarkan adanya kolusi, nepotisme dan korupsi. Mungkin tambahan aja, kalau karakteristik dari birokrasi itu kan ada indikatornya. Nah, sedikit aja tambahan, mungkin birokrasi itu berdasarkan penempatan karir, artinya para birokrat ditempatkan itu berdasarkan masa kerja, prestasi, keahlian dan juga jenjang karirnya. Nah, terus yang terakhir, indikator yang terakhir itu birokrasi yang murni, artinya itu birokrasi yang berlandaskan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini kaitannya untuk pelayanan administrasi publik atau pelayanan administrasi pada masyarakat yang efektif, efisien dan juga memuaskan. Itu aja sih. Terima kasih. Mau nanya dong, tadi kan sebelumnya udah jelasin tentang indikator birokrasi yang ideal. Mau nanya tentang kode etik birokrasi dong. Kode etik birokrasi itu kan pasti berkaitan dengan etika birokrasi. Di sini gue mau jelasin etika itu apa dulu. Etika itu berkaitan dengan moral seseorang. Jadi kalau dalam pekerjaan itu kayak apa diwujudkan dalam bentuk kode etik yang seperti yang dijelaskan Laras tadi. Jadi kalau disimpulin, kalau etika birokrasi sendiri
itu berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman dari suatu lembaga birokrasi itu. Mau menambahkan, jadi aparat pemerintah itu kan memang seharusnya punya pedoman atau penuntun dalam bersikap dan berperilaku. Nah, pedoman ini kan fungsinya untuk menghasilkan birokrasi yang bersih, dinamis, dan juga bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini itu berkaitan dengan tanggung jawab yuridis formal dan tanggung jawab yuridis moral. Nah, output dari pedoman dan tuntunan ini itu untuk menghasilkan pelayanan publik yang memudahkan, bukan malah menyulitkan. Jadi gitu, Ras. Mau nambahin juga sedikit. Jadi tuh di birokrasi itu ada prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar birokrasi itu tuh pelayanannya cepat, terus harga atau biayanya murah, terus pegawai itu tuh dan para pekerjanya harus ramah dan sopan. Nah, hal itu tuh harus tetap dipertahankan agar masyarakatnya tetap merasa puas dengan adanya pelayanan. Terima kasih. Nah, dari tadi kan udah ngomongin tentang etika birokrasi nih. Sebenarnya ada yang pengen gue tanyain. Nanya apa tuh? Jadi gini, pelaksanaan etika birokrasi itu sebenarnya ada landasannya nggak sih? Penerapan etika birokrasi dan pemerintah itu dituangkan ke dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/MPAN/7/2003. Terus dari pelaksanaan etika birokrasi sendiri itu ada ketentuannya. Yang pertama, ketentuannya ditetapkan atas dasar hukum. Terus yang kedua, ditetapkan juga setiap jenis pekerjaan. Terus yang ketiga itu jabatan. Melanjutkan yang tadi, dalam penyusunan kode etik itu ada 4 pertimbangan. Yang pertama itu profesionalisme, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga menjaga kerahasiaan, dan yang keempat itu independensi. Oh gitu, oke. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan, mau nanya dong tentang pendapat kalian bagaimana pelaksanaan birokrasi di Indonesia itu? Dari fenomena yang sering ditemui di Indonesia sih, menurut gua di Indonesia sendiri masih banyak patologi birokrasinya itu masih ada. Salah satu contohnya itu pejabat birokrasi itu bekerja atas kepentingan pribadi atau intervensi politiknya sendiri. Terus praktek KKN juga masih sering terjadi di ruang lingkup birokrasi. Terus yang terakhir itu masih banyak terjadinya pungli. Kalau dari gue sih, birokrasi di Indonesia itu cukup banyak tantangannya. Kayak salah satunya dari patologi-patologi yang ada tadi yang disebut sama Gisel itu kan, pemerintah udah harus memberantas itu atau mencegah itu. Terus yang selanjutnya itu, kita kan udah masuk era revolusi industri 4.0 ya, jadi kita memang harus banyak mengadopsi teknologi-teknologi sebagai pelayanan publik. Nah, berarti artinya kita udah harus banyak melakukan revolusi di bidang birokrasi kan. Nah, terus agar birokrasi dapat berjalan dengan baik tuh ada upaya-upaya yang harus dilakukan, di upaya interprogram, terus upaya secara sadar. Terus langkah-langkah yang perlu dipersiapkan itu ada yang pertama manajemen sumber daya manusianya, terus yang kedua itu perencanaan tenaga kerjanya, yang ketiga perencanaan dan pengembangan karirnya. Mungkin cukup sekian obrolan tentang birokrasi dan perbandingan administrasi negara dari kita. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.